warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernawati, dosen program studi Teknik Budidaya Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Video ini dibuat untuk menjadi persyaratan sertifikasi tahun 2025 terkait pernyataan diri dosen pada aspek pengajaran. Kali ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang akan saya ampuh, yaitu tentang teknik produksi dan inovasi pakan buatan dengan bobot 4 SKS, 1 SKS teori, 3 SKS praktek. Dan pembelajaran yang saya akan lakukan pada mata kuliah ini yaitu sistem blok. Pada sistem pembelajaran tersebut, saya menerapkan pembelajaran tatap muka di kelas, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran terstruktur. Pembelajaran tatap muka di kelas merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan secara langsung antara dosen dan taruna. Dalam kegiatan ini, saya sampaikan materi perkuliahan secara langsung bertatap muka dengan taruna. Selain itu, melakukan interaksi melalui tanya jawab dan diskusi. Tujuannya untuk mencapai ketercapaian pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Pembelajaran mandiri dilakukan secara individu oleh taruna, namun tetap dalam pantauan oleh dosen. Saya menyediakan modul, referensi bacaan, serta panduan belajar untuk mendukung proses pemahaman mandiri taruna. Sedangkan yang ketiga, pembelajaran terstruktur. Pembelajaran ini dirancang untuk dilakukan di luar jam tatap muka, namun tetap berada dalam pengawasan dan bimbingan dosen. Contohnya, saya memberikan penugasan berupa studi kasus tentang pemanfaatan bahan baku lokal untuk produksi pakan buatan dalam pembesaran ikan nila. Taruna diminta menganalisis potensi bahan baku lokal dan menyusun laporan secara tertulis, kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Pada capaian pembelajaran lulusan program studi Teknik Budidaya Perikanan yang dibebankan mata kuliah ini ada 5 poin. Di antaranya, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks bidang keahlian, terapannya secara logis, inovatif, dan tanggung jawab. Yang ketiga, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif. Yang keempat, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang terakhir, mampu membuat pakan sesuai dengan cara pembuatan pakan ikan yang baik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Teknik Produksi dan Inovasi Pakan Buatan, taruna diharapkan mampu melakukan kegiatan produksi pakan buatan sesuai dengan standar cara pembuatan pakan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, cara pembenihan ikan yang baik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan taruna mampu menjelaskan peranan pakan dalam budidaya serta perkembangan industri pakan, mampu mengidentifikasi sistem pencernaan ikan, pakan, dan kebiasaan makan ikan, mampu menentukan nutrisi bahan baku ikan, mampu merencanakan produksi pakan buatan, mampu menyusun formulasi pakan buatan, mampu membuat pakan buatan, mampu melakukan pengujian mutu pakan, dan mampu melakukan pengemasan serta penyimpanan pakan buatan. Pada pembelajaran ini, daftar pustaka yang menjadi sumber literasi untuk taruna yaitu buku dengan judul
karya Laura Barsanti dan Paulo Gualtieri. Buku tentang nutrisi dan bahan baku ikan budidaya karya Yoyo Wiramiharjo dan kawan-kawan. Artikel tentang kinerja protein yang berbeda terhadap pertumbuhan benih ikan lele karya Ernawati dan kawan-kawan. Artikel tentang peningkatan laju pertumbuhan spesifik ikan lele dengan suplementasi vitamin C pada pakan karya Agung Setia Abadi dan kawan-kawan. Ini tadi beberapa sumber literasi yang dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran mata kuliah ini. Selanjutnya berikut merupakan cuplikan pembelajaran secara sinkronis tatap muka di kelas bersama dengan Taruna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Teknik Produksi dan Inovasi Pakan Buatan. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan 3 topik. Namun sebelum lanjut, Ibu akan menanyakan, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Oke, baik. Nah, di atas sudah terlihat bahwa ada 3 topik yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, peranan pakan buatan dalam budidaya perikanan serta perkembangannya dalam industri pakan. Yang kedua, kandungan nutrisi bahan baku dalam pembuatan pakan buatan. Di sini untuk kandungan nutrisi ada mikro dan makronutrien. Yang terakhir tentang bagaimana cara menyusun formulasi bahan baku untuk membuat pakan buatan. Namun sebelum lanjut, Ibu akan menyampaikan bahwa pakan buatan itu apa sih? Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dari bahan baku nabati dan hewani melalui suatu proses. Tujuannya untuk menghasilkan produk yang bisa dicerna sesuai dengan kebutuhan ikan. Adapun jenis-jenis pakan buatan sesuai dengan Permen KP nomor 55 tahun 2018 tentang pakan ikan, diantaranya berdasarkan sifatnya. Pakan itu ada yang bersifat terapung, melayang, dan tenggelam. Kalau pakan terapung lebih didominasi oleh jenis-jenis ikan yang kebiasaan makannya memang di permukaan. Contohnya ikan nila, ikan pating, dan lain-lain. Untuk pakan tenggelam biasanya diberikan pada jenis udang ya. Kemarin kan ada beberapa kalian yang praktek udang ya, pakannya lebih banyak yang tenggelam. Terus pakan melayang biasanya diberikan kepada ikan jenis ikan lele. Biasanya kan ikan lele tidak langsung ke permukaan, tapi di melayang-layang di tengah juga bisa. Tapi biasanya juga untuk ikan jenis ikan kerapu masih bisa. Dalam budidaya itu ada pembenihan, ada pendederan, dan ada pembesaran. Nah, dalam pembenihan itu kita harus menyesuaikan bahwa pakan harus sesuai dengan ukuran bukaan mulut, khususnya pada fase larva. Nah, di fase larva ini biasanya kan masih kecil-kecil tuh, berarti biasanya lebih didominasi dengan pemberian pakan tepung, crumble, dan lain-lain. Bahkan ada yang pakan cair ya, masih tahap pembenihan. Nanti di tahap pendederan mulai diberikan pakan yang agak besar berbentuk perlet atau butiran, dan tahap pembesaran begitupun juga dengan pakan berbentuk pelet. Selanjutnya ada bentuknya air pasta, crumble, dan lain-lain.
Adapun fungsi dan peranan pakan buatan dalam budidaya perikanan diantaranya sebagai sumber energi yang digunakan untuk pemeliharaan tubuh ikan. Biasanya untuk ikan-ikan yang masih kecil atau larva atau benih, pakan ini sangat berperan penting. Kemudian sebagai pengobatan pengganti jaringan tubuh yang rusak. Nah, biasanya penggunaan pakan ini ada tambahan-tambahan berupa penambahan vitamin untuk meningkatkan nutrisi dari pakan tersebut. Pakan ini berfungsi sebagai untuk pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan pembentuk warna. Biasanya pakan ini banyak digunakan, bahan bakunya atau sumbernya bisa diperoleh dari karotenoid untuk pembentuk warna. Kalau bahan baku yang tersedia sekarang bisa menggunakan wortel, bayam, dan beberapa jenis yang lainnya yang sebagai sumber penghasil karoten. Nah, untuk syarat-syarat pakan buatan itu juga perlu diperhatikan. Harus memiliki kandungan gizi terutama protein, harus sesuai dengan kebutuhan biota ikan yang dipelihara. Biasanya kandungan protein ikan yang digunakan berbeda-beda ya, ada yang bersifat karnivor, herbivor, dan omnivor. Kalau yang bersifat karnivor biasanya kandungan proteinnya lebih tinggi, 40% ke atas. Kalau karnivor bersifat karena pemakan daging, jadi dibutuhkan memang kandungan protein yang lebih tinggi. Sedangkan kultivan yang memiliki kebiasaan makannya segala jenis atau yang bersifat omnivor, biasanya kandungan protein yang dibutuhkan berkisar antara 30 sampai 40%. Dan yang terakhir, ikan yang memiliki kebiasaan makan atau sifatnya herbivor biasanya lebih rendah kandungan proteinnya, yaitu 20 sampai 30%. Nah, untuk selanjutnya syarat pakan buatan yang harus diperhatikan, tadi disampaikan bahwa harus memiliki ukuran yang sesuai dengan bukaan mulut ikan ya. Kemudian selain itu juga pakan mudah dicerna. Jangan sampai pakan yang masuk di dalam tubuh ikan itu ternyata memiliki serat yang tinggi sehingga sulit tercerna di dalam tubuhnya. Nah, hal itu dapat menghambat untuk proses pertumbuhan. Kandungan nutrisi mudah diserap sehingga ikan dapat bertumbuh dengan baik, memiliki rasa yang disukai ikan. Dan persyaratan teknis yang harus diperhatikan bahwa pakan harus memiliki nilai gizi yang tinggi, tidak mengandung racun, dan sesuai dengan kebiasaan ikan. Seperti yang diketahui bahwa pakan memiliki biaya operasional yang cukup tinggi untuk budidaya ya, sehingga bagaimana kita memaksimalkan penggunaan bahan baku untuk pembuatan pakan buatan. Yang pertama tadi bahwa mudah diperoleh, bahan baku tersebut mudah diperoleh ya, mudah diolah, harga relatifnya lebih murah dibandingkan dengan bahan baku yang lain. Adapun perkembangan teknologi pakan buatan, biasanya untuk meningkatkan pertumbuhan digunakan beberapa bahan baku tambahan ya, bahan tambahan. Ada vitamin, probiotik, dan obat-obatan lainnya, namun penggunaannya tetap memperhatikan harus standar cara pembuatan pakan ikan yang baik. Berarti dalam membuat pakan buatan, bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh KKP. Di tempat praktek ada beberapa pakan yang difermentasi menggunakan probiotik ya, kemudian menggunakan vitamin. Banyak artikel, salah satu artikel kami yang kemarin diterbitkan, nanti kalian bisa baca bahwa ternyata penggunaan vitamin C untuk meningkatkan pertumbuhan ikan
berpengaruh terhadap pertumbuhan. Ada food habits. Food habits ini maksudnya kebiasaan makan ikan. Bagaimana kebiasaan makan ikan itu? Biasanya ikan ada yang bersifat makannya itu yang memiliki kebiasaan di permukaan, ya. Ketika pakan dilempar nanti akan bergerombol naik ke permukaan. Tadi disampaikan bahwa ada jenisnya ikan nila yang kebiasaannya di permukaan. Nah, ada juga kebiasaan makannya yang bersifat lebih suka di dasar atau demersal, ya. Ini jenis-jenisnya ikan kerapu, kakap. Ini ikan-ikan yang hidupnya di dasar, ya. Kemudian ada pakan yang ikan yang memiliki kebiasaan makan di tengah-tengah itu, contohnya ikan tuna atau ekor kuning. Ada yang menempel, contohnya ikan gobi. Pernah lihat ikan gobi enggak? Nah, ya. Nah, selain itu juga tadi jelaskan bahwa ada ikan yang bersifat herbivor, omnivor, karnivor. Contoh ikan yang bersifat herbivor misalnya ikan mas, karnivor misalnya ikan lele, omnivor misalnya udang dan ikan nila. Feeding habits biasanya ikan juga akan mencerna makanan berdasarkan kebiasaan cara makannya. Harus bedakan ya antara food habits dan feeding habits. Nah, untuk feeding habits-nya ini, cara makannya ini berdasarkan karena penglihatan. Ada pakan yang disebar, nanti ikan yang memiliki penglihatan akan menangkap secara cepat. Adapun juga berdasarkan karena ada bau, bahwa di situ ada ikan, itu dicium berdasarkan penciuman, ya, ditangkap berdasarkan penciumannya. Nah, selanjutnya berdasarkan sentuhan. Ada ikan-ikan tertentu yang memang mencerna atau menangkap ikan berdasarkan karena sentuhannya. Nah, untuk nutrisi yang harus diperhatikan dalam pakan ikan, salah satunya yaitu kandungan proteinnya. Kandungan protein seperti yang diketahui bahwa salah satu sumber nutrisi yang efisien sebagai sumber energi untuk pertumbuhan ikan. Nah, selain itu juga lemak juga sebenarnya salah satu kandungan nutrisi yang selain sebagai sumber energi juga berperan penting dalam pertumbuhan. Selanjutnya karbohidrat juga sebagai sumber karbo untuk biasanya lebih banyak digunakan sebagai perekat, ya, perekat. Kemudian ada vitamin. Vitamin ini penting ditambahkan dalam pakan, misalnya vitamin A, B12, ya, untuk mencegah kemungkinan ikan mengalami mudah terserangnya penyakit, ya. Kemudian ada mineral. Mineral ini juga biasanya harus ditambahkan dalam pembuatan pakan buatan, bisa untuk sebagai sumber kalsium misalnya, ya, kalsium kandungannya fungsinya apa begitu. Ya, ada beberapa jenis bahan baku nabati yang dibutuhkan dalam pembuatan pakan ikan. Di antaranya bahan baku nabati ada dedak, ada tepung gandum, ada tepung kedelai, ada tepung terigu, ada tepung sagu, dan ada ampas tahu. Selanjutnya ada bahan baku nabati. Namun sebelum itu kita akan membahas bahwa biasanya untuk bahan baku yang banyak digunakan ada beberapa, ya, yang sering digunakan baik di perusahaan dan pembudidaya dalam buat pakan. Ada dedak, ada tepung jagung, ada tepung kedelai, ya. Semuanya memiliki kandungan nutrisi
Di antaranya protein, karbohidrat, lemak yang harus disesuaikan. Nah, berikut adalah contoh bahan baku hewani. Bahan baku hewani itu diantaranya ada apa? Ada tepung darah, ada tepung keong, tepung ikan. Di sini biasanya yang paling sering digunakan yaitu tepung ikan atau limbah-limbah kepala ikan yang ada sering ditemukan baik di pasar tradisional ya. Biasanya bisa digunakan sebagai sumber bahan baku hewani. Nah, ini ada kandungan nutrisinya yang penting diperhatikan bahwa tepung ikan itu ternyata bisa mencapai kandungan nutrisinya 60 ya, 60% kandungan proteinnya. Ada juga bahan tambahan yang biasanya sering digunakan untuk meningkatkan kandungan nutrisi pakan. Ada probiotik, ada vitamin, dan ada minyak ikan. Nah, dan yang terakhir yaitu bagaimana sih cara menghitung formulasi bahan baku untuk membuat pakan buatan. Di sini saya akan memperlihatkan dari beberapa metode. Biasanya ada menggunakan metode persegi 4 person, metode Excel, metode aljabar ya. Namun di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara memformulasikan bahan baku sehingga dapat diramu sesuai dengan kebutuhan ikan. Ini ada contoh menghitung kebutuhan bahan baku ketika ini membuat pakan sebanyak 100 gram dengan kandungan protein 30%. Sebelumnya kita harus mengetahui bahan baku atau protein suplemen dan protein basal. Protein suplemen adalah protein yang terkandung dalam bahan baku dengan kandungan proteinnya 20% ke atas. Kalau protein basal adalah protein yang memiliki kandungan protein 20% ke bawah. Jadi bahan baku yang akan digunakan tergantung dengan kebutuhan, tergantung dengan kemudahan dan biaya yang tersedia. Nah, dalam membuat pakan buatan bisa menggunakan 2 jenis bahan baku saja. Intinya ada protein suplemennya dan protein basalnya. Protein suplemen bisa menggunakan contohnya tepung ikan, protein basal bisa menggunakan dedak. Di situ nanti kita menghitung berapa sih jumlah tepung ikan yang digunakan berdasarkan metode persegi 4 person, berapa sih dedak yang digunakan. Nah, dari itu kita bisa mendapatkan bahwa kebutuhan yang digunakan misalnya dalam membuat 100%, tepung ikan yang digunakan sebanyak ternyata 40,48 gram. Sedangkan untuk dedak sebanyak 59,52 gram. Dari hasil perhitungan tadi bisa dibuktikan melalui perhitungan bahwa kandungan protein tepung ikan dihasilkan sebesar 24,29 gram dan kandungan protein dedak sebanyak 5,71 gram. Kemudian setelah itu ditotalkan sehingga hasil formulasi pakannya terkandung bahwa sesuai dengan kebutuhan kandungan protein yang telah dibuat yaitu sekitar 30%. Itulah tadi materi yang telah disampaikan. Ada yang ingin bertanya? Izin Ibu ada Ibu. Silakan Karmelia. Izin bertanya Ibu, dijelaskan jenis-jenis bahan baku nabati dan hewani yang dapat digunakan dalam pembuatan pakan buatan. Apakah bahan baku lokal bisa digunakan? Jika bisa, berikan contoh bahan baku seperti apa yang bisa digunakan. Terima kasih Bu. Oke, baik Karmelia, pertanyaannya sangat bagus ya. Bahan baku lokal itu sebenarnya bisa digunakan.
Kenapa? Biasanya di tiap daerah berbeda dengan yang banyak di lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya yang di Papua ini kita kaya akan misalnya sumber bahan baku nabati, salah satunya sagu ya. Sagu ternyata banyak di sini. Selain mudah ditemukan, harganya juga lebih ekonomis, lebih mudah dijangkau bagi masyarakat ekonomi ke bawah. Nah, selain bahan baku lokal tersebut, juga sebenarnya ada bahan baku yang bisa digunakan, contohnya daun kebar, daun lantoro. Namun tetap harus memperhatikan bahwa dalam penggunaannya jangan terlalu berlebihan, harus dioptimalkan, harus sesuai dengan formulasi bahan baku ya, Karmelia. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Irma, tadi pertanyaannya berapa kandungan nutrisi yang dibutuhkan? Salah satunya yaitu nutrisi protein ya, protein untuk ikan yang berada di fase larva. Memang sih ya, fase larva merupakan fase di mana ikan mudah stres, rentan terhadap penyakit ya. Ketika tidak sesuai dengan kebutuhan pakan yang diberikan, ikan pertama-tama akan stres dan lama-lama nanti akan mengalami kematian. Nah, dari awal memang kita harus perhatikan bahwa untuk kandungan protein merupakan salah satu sumber energi. Bagaimana caranya supaya fase larva ini ketika diberikan pakan bukan hanya digunakan untuk bertumbuh, tapi memiliki energi untuk ketahanan tubuhnya terhadap adanya fluktuasi lingkungan, sehingga sangat dibutuhkan. Nah, untuk kandungan protein fase larva misalnya berbeda-beda, bahwa tadi disampaikan ikan itu menyesuaikan dengan kebiasaan makannya ya, kebiasaan makannya. Kalau ikan yang bersifat carnivore, dari larva kita berikan pakan dengan kandungan protein 40% ke atas. Untuk larva dengan ikan yang bersifat omnivore bisa diberikan pakan dengan kandungan protein 30-40%. Dan untuk larva yang bersifat herbivore diberikan pakan dengan kandungan protein 20-30%. Begitu ya, Irma ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap Ibu, ada Ibu. Oke, baik. Lisa, silakan. Ya baik, mohon izin Ibu. Di sini saya ingin bertanya mengenai dalam pembuatan pakan buatan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan kita. Ya baik, terima kasih. Baik Lisa, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat pakan buatan, sebelumnya harus memperhatikan bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahannya itu harus memiliki kandungan nutrisi yang tinggi ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan intinya dalam pembuatan pakan buatan itu sesuai dengan formulasinya. Mungkin hanya itu Lisa ya. Materi untuk hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.